kamu komuni? Dia punya jawaban apa? Supaya dipenuhi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, memang kita terima komuni itu untuk penuh dengan Roh Kudus. Kenapa beberapa hari lalu saya bilang misa itu penting karena itu full Roh Kudus. Dan Petrus belum sampai memahami kata-kata Yesus karena Roh Kudus belum penuh. Makanya dia salah paham dan gagal paham. Nah Bapak Ibu, hidup kita juga sering kita terjebak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang duduk makan bersama dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gagal paham dan salah paham adalah salah satu penyebab kita mengalami persoalan dalam hidup. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil kita menemukan sosok Petrus yang gagal paham dan salah paham ketika Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, pernah bertanya tentang orang yang akan menjual Yesus. Itu kalau di gambarnya perjamuan malam terakhir, yang dekat Yesus dan dia bersandar, itulah murid yang dikasihi Yesus. Nah, ketika Yesus berbicara tentang keberadaan Yohanes, Petrus dan murid-murid lain berpikir bahwa ia tidak akan mati. Ternyata itu salah tafsir, karena Yesus tidak berbicara dia tidak akan mati. Dan paling penting itu ketika Yesus berbicara tentang bahwa dia mati atau tidak mati waktu aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau, urusanmu adalah ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudari, yang membuat kita gagal dalam hidup adalah ketika kita lupa fokus pada apa yang harus kita jalani, karena kita terlalu peduli dan bukan peduli, terlalu suka repot dengan hidup dan urusan orang lain. Jadi hidup dengan suka repot dengan urusan orang lain. Dan kita terjebak dalam bahaya itu.
Petrus terlalu jauh merepotkan urusan Yohanes. Itu yang membuat dia ditegur oleh Yesus. Tadi waktu kita rekoleksikan, saya menyampaikan satu pesan Paus Fransiskus yang sangat penting untuk hidup kita, yaitu jangan jadi orang Katolik yang tukang gosip. Gosip selalu berarti menyebarkan berita palsu yang kebenarannya belum pasti. Berbicara tentang orang yang kita tidak tahu baik persis persoalannya. Nah, masalahnya ini hobi dan bakat kita. Repot dengan urusan orang, mau berbicara banyak tentang orang yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Maka dengan ini Yesus mengajak kita untuk fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, kenapa Petrus suka repot? Jawabannya, karena Roh Kudus belum full masuk dalam dirinya. Kalau ada yang ikut misa kemarin kan, kita mendengar cerita tentang Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali, dan sampai pada pertanyaan ketiga, Petrus merasa bersedih. Lalu akhirnya Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Nah, kemarin saya bilang, makna dari ucapan 3 kali ini tidak hanya berhubungan dengan penebusan dosa atas 3 penyangkalan Yesus, tapi juga dengan Yesus bersabda sampai 3 kali, ia ingin menghembuskan roh supaya Roh Kudus itu menjiwai Petrus. Karena Petruslah yang pernah mengakui bahwa sabda Yesus adalah roh dan kebenaran. Maka setiap kali Yesus berbicara, bersabda, ada roh dan kebenaran. Dan itulah yang dihembuskan kepada Petrus, karena Petrus diorbitkan Yesus untuk menjadi suksesor kepemimpinan ketika dia meninggalkan dunia untuk menjadi paus pertama. Maka memang perlu dipersiapkan. Tapi waktu itu belum full Roh Kudus itu datang. Maka kalau dalam Injil hari ini yang merupakan kelanjutan Injil kemarin, kita menemukan Petrus yang berbeda, yang terlalu repot mencampuri urusan Yohanes sampai ditegur oleh Yesus. Itu artinya Bapak Ibu, tidak instan untuk menerima anugerah roh. Butuh perjuangan, butuh proses. Dan besok kita akan menerima anugerah Roh Kudus melalui Pentakosta dengan ke-7 karunia-Nya. Itu pun tidak akan membuat kita sempurna dalam roh. Masih butuh proses. Dan salah satu proses sebelum kita menerima anugerah Roh Kudus itu novena. Kenapa kita perlu novena? Noven artinya 9. Artinya kita mempersiapkan diri selama 9 hari baru kita menerima Roh Kudus. Bapak Ibu kalau perhatikan teks novena yang kita punya ini, detil di situ. Kita mulai novena itu dari hari yang pertama itu dengan minta anugerah pertama dari 7 buah roh. Yaitu apa? Ada karunia kasih. Kan 7 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, pengampunan, pemahaman. Dan Petrus belum sampai memahami kata-kata Yesus karena Roh Kudus belum penuh. Makanya dia salah paham dan gagal paham. Nah Bapak Ibu, hidup kita juga sering kita terjebak dalam gagal paham dan salah paham. Itu karena memang Roh Kudus belum full penuh di dalam diri kita. Dan sebenarnya sih kita besok merayakan Pentakosta itu harus persiapan, butuh novena supaya full terimanya. Sayangnya tidak semua orang memahami itu. Mau terima banyak tapi tidak berjuang. Mau dapat anugerah Roh Kudus tapi tidak ikut proses. Seberapa banyak di antara kita yang ikut novena Pentakosta? Ini juga ada beberapa anak calon komuni pertama dan orang tuanya. Pasti mereka ikut hari ini karena memang ada rekoleksi komuni pertama. Kalau tidak, pasti tidak juga. Saya tadi suka dengan jawabannya salah satu anak itu Pirlo. Ketika saya bertanya, untuk apa kamu komuni? Dia punya jawaban apa? Supaya dipenuhi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, memang kita terima komuni itu untuk penuh dengan Roh Kudus. Kenapa beberapa hari lalu saya bilang, misa itu penting karena itu full Roh Kudus.
Mulai dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kita sudah dipersatukan dengan Allah Tritunggal, Tuhan bersamamu. Supaya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menjiwai dan menyatu dengan kita. Dan seluruh perayaan Ekaristi adalah momen di mana roh itu diberikan kepada kita. Kita mendengar sabda Allah, itu kan sabda roh. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah roh. Itu kan kata Yohanes. Jadi sabda Allah ini roh yang terjemah dalam verbalisasi istilahnya. Diterjemahkan dalam firman. Dan setiap firman yang diucapkan Allah mengandung kekuatan roh. Makanya Petrus bilang sabdamu adalah roh dan kebenaran. Jadi mendengar sabda sama dengan kita mendengar roh, mendapat kepercik Roh Kudus. Dan roh itu dikukuhkan tinggal di dalam diri kita saat kita menerima hosti, komuni, tubuh dan darah Kristus. Karena tadi waktu rekoleksi juga saya menjelaskan bahwa kenapa hosti dan anggur itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Karena ada doa epiklesis, pencurahan tangan imam yang tertabis untuk mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ketika dia menumpangkan tangan sambil berdoa agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Itu adalah saat pencurahan roh. Maka kita terima komuni itu adalah Roh Kudus. Maka kita terima komuni untuk kita dijiwai oleh roh. Kita tinggal dalam roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita makin jernih dalam berpikir, untuk memiliki kemurnian hati, dan untuk kita juga bisa membuahkan buah roh dalam hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, kelemah lembutan, penguasaan diri, pemahaman. Makanya tadi saya bilang apa? Sebenarnya miris rasanya kalau orang rajin ikut misa bahkan setiap hari, tapi dia tidak mampu mengasihi. Ketika keluar gereja, dia bicara orang, gosipin orang, dan tidak pernah berdamai dengan orang yang bermusuhan dengan dia. Untuk apa kita terima hosti? Ada yang sering ikut misa, tapi juga judes, tidak berdamai dengan orang yang pernah bertengkar dengannya. Kenapa? Kita tidak menikmati roh itu dan berbuah dalam hidup. Ada yang keluar misa langsung muka cemberut, muka masam, padahal kita baru terima bahagia. Kan sebelum terima komuni itu kita dibilang berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita terima itu untuk kita bahagia. Setidak-tidaknya langkah pertama keluar dari gereja kita tampak enjoy, tampang shining brightly, muka yang menyapa semua orang yang kita jumpai. Tadi saya bilang apa? Seringkali kita terganjal dengan kenyataan bahwa kita baru saja ikut misa, tiba-tiba keluar ketemu dengan orang yang lagi bermasalah dan bermusuhan dengan kita. Kan kita belok ke arah yang lain. Padahal waktu misa tadi pas bilang damai Tuhan bersamamu, kita keliling, giliran keluar tidak berdamai. Untuk apa? Kenapa? Roh Kudus tidak betul-betul masuk di dalam diri kita karena kita ikut misa sebagai sebuah formalitas dan rutinitas. Yang penting saya kelihatan rajin ikut misa. Belum lagi ada arogansi rohani. Arogansi rohani itu artinya begini, mungkin karena merasa kita paling rajin ikut misa, rajin berdoa, kita merasa bahwa kita sudah paling suci dan paling kudus dan orang lain itu berdosa, tidak pantas dan tidak layak. Itu kesombongan rohani yang membuat kita memang tidak dijiwai roh. Jadi roh itu punya buah, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan. Dan itulah yang kita minta dalam novena ini yang berpuncak pada hari ini. Nah, tadi saya bilang salah paham dan gagal paham itu terjadi karena apa? Kita belum dijiwai roh pemahaman. Bapak Ibu, mengerti dan memahami orang lain itu susah. Mengerti dan memahami diri sendiri itu juga susah. Dan memang kita manusia yang terbatas. Nah, justru karena itulah kita butuh Roh Kudus itu menghuni hati dan pikiran kita agar kita bisa memahami, bisa memaafkan. Tadi saya bilang kami para Romo bukan tidak punya masalah juga dengan orang, disakiti, dilukai, bertengkar. Tapi harus bisa memaafkan. Karena bukan karena kemampuan dan kekuatan sendiri, tapi karena roh punya karya dan kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, roh itu nyata kerja dalam diri Paulus dalam bacaan pertama. Ketika kita menemukan Paulus kembali ke Roma. Dia akan naik banding ke Roma karena dia penduduk orang Roma. Walaupun dia dihukum di Yerusalem,
tapi dia naik banding ke Roma. Dan dalam bacaan pertama kemarin, kita mendengar kata Tuhan kepada Paulus, pergilah ke Roma, jadilah saksiku di sana, seperti engkau bersaksi di Yerusalem. Dan sampai di Roma, Paulus dikasih keistimewaan. Dia tinggal di rumah kos dengan dijaga orang, dan dia tetap bebas memberitakan Injil di situ. Dan dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana dia punya keberanian memanggil semua orang Yahudi yang ada di sana. Lalu dia memberikan pemahaman kepada mereka. Begini loh, saya waktu di Yerusalem dihukum karena gini-gini, tapi saya sebenarnya tidak bersalah. Dan saya menjelaskan kepada kamu sekarang disposisi kebenaran cerita, supaya jangan salah tafsir dan salah paham. Hasilnya apa? Orang mengerti dan paham dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, sehingga mereka tidak mempersoalkan Paulus lagi di Roma. Dan Paulus itu dengan bebas memberitakan Injil. Jadi kenapa mereka paham? Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri Paulus. Bapak Ibu, kita butuh Roh Kudus itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah perayaan Pentakosta, karena itu adalah hari raya wajib. Tapi kita coba memaknai itu kesempatan, Tuhan itu menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul waktu 2000-an tahun lalu, juga dianugerahkan kepada kita melalui Ekaristi. Makanya kita perlu novena, kita perlu persiapan, dan besok kita akan merayakan Pentakosta, saat di mana Roh Kudus hadir di setiap hati, hadir di setiap pikiran, hadir di setiap pribadi, hadir di setiap keluarga, hadir di setiap KBG, lingkungan dan paroki kita. Dan kita masih sangat beruntung dan bersyukur karena persis sehari setelah kita menerima Roh Kudus dan merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja di dunia, kita juga merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja di Lombok, 9 Juni 1935. Persis kita rayakan sehari setelah Pentakosta. Dan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018, satu hari setelah Pentakosta selalu diperingati peringatan wajib sebagai peringatan Maria Bunda Gereja. Dan kita adalah gereja yang berpelindungkan pada Maria Immaculata. So sweet kan? Dan kenapa bisa terjadi? Inilah rahasia Tuhan yang lama tersembunyi dan baru terungkap dan tersingkap sekarang. Bapak Ibu, di hari yang terakhir ini dengan penuh iman kita membuka hati dan memohon Roh Kudus dengan buah-buahnya, karena di hari ke-9 kita secara khusus berdoa untuk semua buah-buah Roh Kudus akan dianugerahkan kepada kita ketika besok kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita bersatu dalam doa novena Pentakosta hari yang ke-9. Semoga Tuhan memberkati.